Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qaddara baina al-'ilmi wal 'amal. Anna min 'alam. Salatan wa salam ala Muhammadin sayyidil 'arifin wa 'ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil qulub wa al-amal. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kami mendapatkan rahmat dari nikmat-Nya. Semoga atas kesyukuran kita Allah memberikan nikmat yang belum diberikan kepada kita. Amin. Salawat dan salam kita tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Iza zaharatil bidah awal fitan kalifiril alimu ilmah. Apabila bid'ah dan fitnah bermunculan, maka bagi alim ulama harus dapat memberikan pencerahan ataupun menyatakan ilmu atau ulama. Maka dari itu siapapun kita, mungkin kita memimpin organisasi, mungkin kita memimpin keluarga dan lain sebagainya, maka kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Masing-masing kita bukan hanya sebatas kepada kiai, ulama, rasa masing-masing kita berkewajiban untuk amar ma'ruf. Karena namanya sesuatu yang benar menjadi salah itu selalu bermunculan. Bahkan orang itu tahu sebenarnya kesalahan, tapi mengapa dia selalu melanggar. Kemudian apabila kita diam atas pelanggaran, mungkin teman kita, mungkin pemimpin kita termasuk golongan apa yang mereka lakukan. Maka dari itu apabila ada pemimpin itu walladzi ya'malu ila fasya'in, yaitu menjalankan perbuatan yang menyalahi syarak, tidak bersesuaian. Maka dari itu dalam kitab Taqdimul Muta'akhir, wala ta'ata lil makhluqi fi maksiatil khaliq, dan tidak ada taat bagi seorang makhluk fi maksiatil khaliq, melakukan perbuatan maksiat terhadap Sang Pencipta. Siapa saja. Maka dari itu peran-peran dakwah amar ma'ruf terus berjalan. Tak kenal atasan, apalagi atasan, bawahan terus kumandangkan namanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Realitanya bagaimana kalau kita diam
itu kan difitnah, pelanggaran terjadi. Apa yang sekarang ini kita terus mengamati di televisi, media, dan lain sebagainya, terus berkecamuk namanya pelanggaran, namanya korupsi, dan lain sebagainya. Kalau lingkup mereka itu ada yang getol semangat bahwa amal ma'ruf itu adalah bukan kewajiban, salah tidak ada. Ya, karena lingkup mereka itu diam, mau ngomong atasan kita, nggak ada batasan atasan. Kalau salah sama atasan, mungkin hanya cara. Jadi nggak ada orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, sedangkan orang yang saleh sedikit, mereka semua akan binasa jika orang saleh tersebut hanya diam saja, yaitu tidak mau melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Mana firman Allah surah Al-Anfal hanya, dan berimalah dirimu dari siksaan yang khusus menimpa orang yang zalim saja. Siksaan tersebut akan menimpa kepada siapa saja, baik kepada orang saleh maupun kepada orang yang berdosa. Tapi sementara orang-orang yang menilai bahwa hal itu tidaklah adil, misalnya Allah Ta'ala beriman, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kita terkadang prihatin menyikapi perkembangan kekinian negara kita. Negara kita ini luar biasa amat kaya, tapi mungkin hamba-hamba Allah yang telah menekan amanah, menjalankan amanah, tidak menjalankan amanah. Ketika mereka itu menjalankan amanah, apalagi di lingkup kita itu ada ulama. Kita kalau lingkup kita ada ulama, sekali ulama itu nggak ngomong kalau begini, kalau harus begini. Ini larangan dan kemudian kita berada di lingkup itu aja. Ada ulama sekarang macam-macam. Tapi kalau ada sifat-sifat menghargai kepada ulama, tidak hormat dengan ulama, bahaya sekali. Jadi ada seorang tokoh itu, tokoh ini luar biasa kedudukannya dan kemudian dia bilang, tokoh itu begini, wa innama wajadtu hadzal mansiba bi hurmatil ustaz. Hanya saja aku mendapatkan ini kedudukan karena aku menghormati kiai, menghormati ustaz. Kita tahu bahwa beliau adalah guru besar. Beliau selalu menyampaikan kebenaran. Beliau selalu membawa pelita di tengah-tengah kegelapan. Masya Allah. Kita punya seperti itu aja bisik-bisik di sawah. Dan seperti kita ada ulama
Jadi ketika orang menyampaikan benar itu salah, maka dianggap apa itu menyerang. Ya kalau kita menyampaikan kebenaran dianggap menyerang, berarti kita harus sikapnya kebohongan. Karena kebohongan yang terus mewarna, Jadi untuk kalangan tertawa punya kepentingan yang sesaat, kita ingatkan memang untuk menggapai sesuatu itu yang bukan itu melalui kebohongan, tidak tujuan. Apakah agama kita itu mengajarkannya sendirian? Tentunya boleh lepas kalau katakan Allah pada siapapun ya, harus kasih. Itulah kewajiban Allah kita semua, siapapun kita, dimanapun kita berada, kita sampaikan. Demikian semoga menjadi ingatan kepada kita dimanapun kita berada, siapapun kita tetap kita kenal, kita sampaikan Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.